Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari satu kelompok akan mendiskusikan 5 pembuktian adanya Tuhan menurut Santo Thomas Aquinas. Baik, sebelum ke materi terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Franciscus Saldiano Benideo, NIM 2211074 dari Prodi Teknik Mesin. Dan saya Yohanes Yordan Harus Salapati, Prodi Teknik Mesin P1 dan NIM 2211008. Dan saya Octavianus Marus, NIM 2211079 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Rafael Hidayat Baria, NIM 2211019 dari Prodi Teknik Mesin. Argumen dari gerakan. Intinya, segala sesuatu dalam semesta ini bergerak dan berubah. Setiap perubahan pasti memiliki penyebab. Jika kita terus melacak rantai sebab akibat ini, pasti ada suatu titik awal, yaitu penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh apapun. Penggerakan pertama inilah yang kita sebut Tuhan. Contohnya, bayangkan sebuah bola yang menggelinding. Bola itu bergerak karena ada yang mendorongnya. Yang mendorong bola itu pun pasti pernah didorong oleh sesuatu yang lain. Jika kita terus melacak ke belakang, pasti ada suatu titik awal di mana gerakan itu dimulai, yaitu Tuhan. Yang kedua, argumen dari sebab. Intinya, setiap hal yang ada pasti memiliki penyebab. Tidak mungkin ada sesuatu yang muncul begitu saja tanpa sebab. Jika kita terus melacak rantai sebab akibat ini, pasti ada penyebab pertama yang menyebabkan segala sesuatu ada. Penyebab pertama inilah yang kita sebut Tuhan. Contoh, sebuah rumah dibangun oleh tukang kayu. Tukang kayu itu belajar dari tukang kayu lainnya. Jika kita terus melacak ke belakang, pasti ada seorang tukang kayu yang pertama mengajarkan semuanya. Tukang kayu pertama inilah yang bisa kita analogikan sebagai Tuhan. Argumen ketiga, argumen dari keberadaan yang niscaya. Intinya, di dunia ini ada benda-benda yang tiada dan tiada. Ada yang muncul kemudian lenyap. Namun tidak mungkin semua benda begitu pasti ada. Keberadaan yang niscaya yang kita sebut itu ya Tuhan. Contohnya, semua makhluk hidup akan mati, namun kehidupan terus berjalan. Karena ada generasi baru yang mengganti kehidupan yang terus berlanjut. Ini menunjukkan adanya sumber kehidupan yang abadi, yaitu Tuhan. Yang keempat, argumen dari derajat kesempurnaan. Intinya di dunia ini kita melihat berbagai tingkat kesempurnaan. Setiap sifat baik yang kita lihat pada makhluk ciptaan adalah refleksi dari kesempurnaan yang menjadi sumber segala kebaikan. Kesempurnaan mutlak inilah yang kita disebut Tuhan. Contoh, kita mengagumi keindahan sebuah lukisan. Keindahan lukisan itu adalah refleksi dari keindahan yang lebih sempurna, yaitu Sang Pencipta. Yang kelima, argumen dari ketertiban. Intinya, alam semesta ini menunjukkan keteraturan yang menakjubkan. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam. Keteraturan ini menunjukkan adanya pencipta yang maha bijaksana, yang merancang dan mengatur segala sesuatu. Pencipta inilah yang kita sebut Tuhan. Contoh, tata surya yang teratur dengan planet-planet yang mengorbit matahari menunjukkan adanya perancang yang sangat cerdas. Perancang inilah yang kita sebut Tuhan. Dari kelima argumen yang kami bahas, kami dari kelompok kami mengambil kesimpulan 5 jalan pembuktian Aquinas ini merupakan upaya untuk menghubungkan antara iman dan akal. Meskipun argumen-argumen ini telah dikaji dan didiskusi selama berabad-abad dan masih banyak filosof yang mendebatkannya, namun argumen-argumen ini tetap menjadi salah satu landasan penting dalam pemikiran teologis. Nah, dari kelima argumen yang kita bahas tadi sama kesimpulannya, saya dengan kepribadian sendiri ingin melemparkan pertanyaan kepada teman-teman. Argumen manakah yang menurut teman-teman paling kuat? Terus mengapa? Oke.
Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari teman saya, argumen mana yang paling kuat dan mengapa, yaitu argumen dari penyebab. Seringkali dianggap paling kuat. Alasannya adalah karena kita dapat mengamati secara langsung bahwa setiap peristiwa pasti memiliki penyebab, mulai dari benda-benda mati hingga peristiwa-peristiwa alam. Semuanya memiliki asal usul. Jika kita terus melacak rantai sebab akibat ini, maka logis jika kita menyimpulkan bahwa harus ada suatu penyebab pertama yang memulai semuanya. Itu saja jawaban yang saya berikan kepada. Baik, dari pembahasan tentang kelima argumen dan kesimpulan dan pertanyaan tadi tentang keberadaan Tuhan adalah sebuah perjalanan intelektual yang menarik. Semoga diskusi ini dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita tentang topik yang sangat mendasar ini. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.